What game are you playing, Dewa? Shouldn't you be studying? Hi Dad, I have done my homework and reviewed the lessons from school today, so I thought playing a little game wouldn't hurt. The game's called Medieval Dynasty, Dad. It's about life during the medieval era. Not only is this very interesting, it's also educative. What have you learned about life in the medieval era, Dewa? Well, I have learned some simple survival skills which are still applicable to this day. For example, if we rub sticks together, fire starts. It sounds simple, but it's actually tricky. Alright, how many hours have you been playing, Dewa? A little over 2 hours. Well, I'd just like to remind you that if you spend too much time playing games on the computer, your eyes suffer. Teman-teman, dalam video kali ini, kita akan membahas conditional sentence tipe 0 dan tipe 1. Conditional sentence, atau kalimat pengandaian, adalah kalimat majemuk yang berisi kondisi mengenai sebuah pengandaian. Dalam kalimat ini, terdapat dua klausa. Yang pertama adalah klausa pengandaian. Yang kedua adalah klausa akibat atau konsekuensi dari kondisi pengandaian sebelumnya. Terdapat 4 tipe conditional sentence. Di antaranya adalah conditional sentence tipe 0, 1, 2, dan 3. Masing-masing tipe conditional sentence ini memiliki fungsi dan struktur yang berbeda-beda. Terlebih lagi, conditional sentence tipe 0 dan 1 digolongkan menjadi real conditionals, dan conditional sentence tipe 2 dan 3 digolongkan menjadi unreal conditionals. Dalam video kali ini, kita akan membahas fungsi dan struktur conditional sentence tipe 0 dan 1, yang merupakan real conditionals. Pertama-tama, kita akan membahas conditional sentence tipe 0. Tipe ini biasanya disebut sebagai zero conditional sentence. Fungsi dari kalimat conditional dalam tipe ini adalah untuk menyatakan konsekuensi nyata dari sebuah kondisi yang diandaikan. Hal ini berarti, kalimat conditional tipe 0 digunakan untuk memaparkan fakta atau kebenaran. Sebagai contoh, Dewa mengatakan, "If we rub sticks together, fire starts." Klausa pertama yaitu, "If we rub sticks together," merupakan conditional clause atau klausa pengandaiannya, di mana sebuah kondisi diungkapkan. Sedangkan, klausa kedua, fire starts, merupakan klausa konsekuensi atas kondisi yang diandaikan sebelumnya. Kondisi dan konsekuensi yang diungkapkan Dewa adalah kebenaran atau fakta yang benar adanya, bahwa bila batang-batang kayu digosok, api muncul. Inilah mengapa kalimat ini digolongkan sebagai real conditional. Bila kita amati, struktur kalimat conditional tipe 0 adalah sebagai berikut. Klausa pengandaian dimulai dengan if, yang diikuti oleh subjek dan kata kerja dalam simple present tense. Klausa ini kemudian dipisahkan oleh tanda baca koma sebelum klausa konsekuensi setelahnya, yang memiliki struktur, subjek, diikuti kata kerja dalam simple present tense juga. Mari kita perhatikan contoh-contoh lainnya. Ayah Dewa mengatakan, "If you spend too much time playing games on the computer, your eyes suffer." Yang berarti, jika kamu menghabiskan waktu terlalu lama bermain games di depan komputer, matamu terkena dampaknya. Klausa pertama merupakan klausa pengandaian, sedangkan klausa kedua merupakan konsekuensi dari kondisi bermain game terlalu lama. Perlu diketahui bahwa bisa saja posisi kedua klausa ditukar, sehingga klausa konsekuensi berada di depan dan klausa pengandaian berada di belakang kalimat. Bila hal ini terjadi,
tidak diperlukan tanda baca koma di antara kedua klausa. Contohnya adalah, you get cavities if you don't brush your teeth, yang berarti gigimu berlubang jika kamu tidak menggosok gigi. Dalam kalimat ini, klausa konsekuensi, yaitu you get cavities, dikedepankan. Lalu, diikuti oleh klausa pengandaiannya, yaitu if you don't brush your teeth. Oleh karena posisi ini, koma tidak diperlukan. Sama halnya dengan contoh kalimat, snakes bite if they are threatened, yang berarti ular menggigit jika mereka terancam, di mana klausa snakes bite adalah konsekuensi dari pengandaian if they are threatened. Contoh terakhir adalah, if the demand of a product increases, the price of the product goes up, yang berarti jika permintaan sebuah produk meningkat, harga produknya naik. Klausa pertama merupakan pengandaian, yang kemudian diikuti oleh konsekuensinya yang merupakan fakta. I'm sorry, Dad. I didn't realize that I had played for so many hours. It's alright. Your mother and I are going to a restaurant. If you stop playing the game now, you will have enough time to get ready and join us. Right now? Right away, Dad. You must hurry. It looks like it's going to rain. If it rains, we won't go. We will have the food delivered instead. Sekarang, kita akan membahas conditional sentence tipe 1. Tipe ini biasanya disebut sebagai first conditional sentence. Fungsi dari kalimat conditional dalam tipe ini adalah untuk menyatakan konsekuensi yang sangat mungkin terjadi di masa depan dari sebuah kondisi yang diandaikan saat ini. Konsekuensi ini dapat terjadi karena kondisi yang diandaikan adalah realistik. Sebagai contoh, Ayah Dewa mengatakan, if you stop playing the game now, you will have enough time to get ready and join us. Klausa pertama yaitu, if you stop playing the game now, merupakan conditional clause, atau klausa pengandaiannya, di mana sebuah kondisi real diungkapkan. Sedangkan, klausa kedua yaitu, you will have enough time to get ready and join us, merupakan klausa konsekuensi yang mungkin terjadi atas kondisi yang diandaikan sebelumnya. Kondisi yang diungkapkan adalah realistik, dan dapat terjadi apabila kondisi tersebut terlaksana. Oleh karena itu, kalimat ini juga digolongkan sebagai real conditional. Bila kita amati, struktur kalimat conditional tipe 1 adalah sebagai berikut. Klausa pengandaian dimulai dengan if, yang diikuti oleh subjek dan kata kerja dalam simple present tense. Setelah tanda koma, diikuti dengan klausa konsekuensi yang memiliki struktur, subjek, diikuti will, dan kata kerja dasar. Mari kita perhatikan contoh-contoh lainnya. Ayah Dewa mengatakan, if it rains, we won't go. Yang berarti, jika hujan turun, kita tidak akan pergi. Klausa pertama merupakan klausa pengandaian, sedangkan klausa kedua merupakan konsekuensi yang mungkin terjadi bila hujan turun. Dari kalimat ini kita tahu bahwa bisa saja klausa-klausa dalam kalimat pengandaian memiliki bentuk negatif. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, posisi kedua klausa dapat ditukar dan tidak diperlukan tanda koma di antara kedua klausa. Contohnya adalah, the students will understand the lesson if the teacher gives a clear explanation. Yang berarti, murid-murid akan memahami pelajarannya jika sang guru memberikan penjelasan yang baik. Dalam kalimat ini, klausa konsekuensi yaitu the students will understand the lesson dikedepankan. Lalu, diikuti oleh klausa pengandaiannya yaitu if the teacher gives a clear explanation. Karena posisi ini, koma tidak diperlukan. Seperti juga dengan contoh kalimat, you will pass the exam if you study well. Yang berarti, kamu akan lulus ujian tersebut jika kamu belajar dengan baik. Di mana klausa, you will pass the exam, adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dari pengandaian if you study well. Contoh terakhir adalah, if I win the competition, I will donate the prize money. Yang berarti,
Jika saya memenangkan kompetisi tersebut, saya akan mendonasikan hadiah uangnya. Kalimat pertama merupakan pengandaian, yang kemudian diikuti oleh konsekuensinya yang mungkin terjadi. Conditional sentence, atau kalimat pengandaian, adalah kalimat majemuk yang berisi kondisi mengenai sebuah pengandaian. Ada 4 tipe conditional sentence, yaitu conditional sentence tipe 0, 1, 2, dan 3. Fungsi dari kalimat conditional tipe 0 adalah untuk menyatakan konsekuensi nyata berupa fakta atau kebenaran dari sebuah kondisi yang diandaikan. Struktur kalimat conditional tipe 0 adalah if, diikuti oleh subjek, dan kata kerja dalam simple present tense. Fungsi dari kalimat conditional tipe 1 adalah untuk menyatakan konsekuensi yang sangat mungkin terjadi di masa depan dari sebuah kondisi yang diandaikan sekarang. Struktur kalimat conditional tipe 1 adalah if, yang diikuti oleh subjek, dan kata kerja dalam simple present tense, diikuti oleh subjek, will, dan kata kerja dasar. Demikian pembelajaran hari ini. Goodbye for now.